Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statement yang cukup mengejutkan dari Pak Mahfud MD. Tentu ini video terbaru teman-teman ya. Mungkin akan saya putarkan sedikit dulu dan setelah itu kita simak ya video selengkapnya. Apa saja sih yang akan beliau kemukakan. Ini menarik ya dan penting untuk kita dengarkan bersama. Ya, saya putarkan suaranya sedikit saja dulu ya. Setelah itu kita simak bagaimana video selanjutnya ataupun selengkapnya. Ba'lawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi karena dari filologi jelas ya, kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu yang sudah ini. Jadi saya tidak percaya, tetapi apa? Nah, ini mengejutkan ya. Ini mengejutkan. Dan saya rasa ini perlu disimak sampai akhir. Oke, biar tidak panjang lebar seperti biasa, sebelum kita putarkan videonya, kita intro terlebih dahulu. Ya, intro dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para pemirsa pada Suka TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini saya dapat silaturahim di kediaman siapa lagi kalau bukan pakar hukum Indonesia, Profesor Dr. Mahfud MD. Alhamdulillah dalam keletihan beliau masih berkenan menerima kunjungan kami bersama teman-teman. Mudah-mudahan kita doakan ya beliau senantiasa sehat walafiat dan terus bisa memberikan bimbingan dan tuntunan kepada anak-anak bangsa. Baik, kita sapa saja. Assalamualaikum Prof. Salam Kiai. Sehat Gih? Alhamdulillah Bang Istimewa. Kita ingin bincang-bincang Prof tentang yang sedang ramai hari ini karena kebetulan kemarin begitu muncul ada surat cinta dari seorang Profesor Dr. Mahfud MD. Ini jagat Indonesia work Fatazat Indonesia. Jadi mungkin kita akan bincang-bincang tidak terlalu banyak lah karena beliau juga harus istirahat. Tapi intinya kan begini saja. Apa sih sebetulnya yang melatar belakangi Profesor berkirim surat cinta via Raden Haji Omah Irama yang dibawa oleh Gus Isnabarawi itu? Yang pertama kali masalah nasionalisme saya ya, rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib, tidak semua habaib, saya punya banyak teman habaib juga yang sampai sekarang masih silaturahim, tapi ada beberapa habaib yang membuat hal-hal yang bagi saya menodai kemuliaan leluhur saya juga. Saya harus anggap leluhur saya bangsa Indonesia itu mulia, tidak kalah mulianya dengan habaib. Dan ini yang mendirikan Indonesia. Nah, rasa kebangsaan saya itu ternodai ketika muncul ya berita-berita yang terakhir ini. Saya ingin katakan dulu Kiai ya bahwa bagi saya sendiri berdasar histori masuknya habaib yang baik yang masuk baru abad ke 19 maupun yang masuk sebelumnya. Bagi saya sendiri apakah mereka itu turunan Nabi atau tidak, itu bagi saya enggak terlalu penting ya. Ba'lawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi karena dari filologi jelas ya. Kemudian dari historik jelas. Kemudian juga DNA yang terakhir itu yang sudah ini. Jadi saya tidak percaya. Tetapi bagi mereka yang percaya bahwa mereka itu turunan Nabi ya silakan aja. Saya tidak keberatan. Saya tidak percaya, tapi bagi mereka yang percaya silahkan. Kan sama aja orang ngaku turunan Minak Jinggo, turunan Ken Arok gitu. Saya tidak keberatan gitu. Memang kenapa kalau turunan? Bagi saya tidak ada urusan. Tetapi yang saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya,
cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Semua yang menulis selama ini, Bung Karno pulang dari Dalat, dijanjikan kemerdekaan, lalu terjadi ini tarik-menarik antara pejuang. Yang satu ingin merdeka secepatnya, yang satu menunda sesuai dengan persetujuan Jepang. Sampai Bung Karno diculik. Tanggal 16 itu diculik, nggak ketemu Habib. Diculik oleh pemuda itu, nggak ketemu Habib siapa. Diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Pokoknya merdeka sekarang, kata Bung Karno, ntar dulu. Gitu. Akhirnya sesudah itu malamnya rapat di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda itu adalah Dandim lah, Dandim Kota Batavia, tapi angkatan laut kan, karena di Batavia. Dandim Batavia kalau itu. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi, di rumah saya aja, aman, saya yang jaga. Bukan Habib, nggak ada Habib. Cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Gitu. Orang boleh mengatakan ya, oh, mungkin Bung Karno bicara berdua, ya tidak ada. Sejarah itu tidak bicara, tidak percaya pada bicara berdua. Itu satu. Itu menodai, merusak rasa kebanggaan saya. Bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada Habib membantu, ya bisa saja. Kan bukan hanya Habib yang membantu. Anggota BPUPK itu kayaknya tidak ada Habibnya. Kalau Cina ada, Jepang ada. Gitu. Arab non Habib juga tidak ada, karena Abdurrahman Baswedan itu kayaknya tidak BPUPKI. Bukan masuk para pendiri gitu ya. Nah, kok sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan? Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah, itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya, Habib dari mana? Gitu. Nggak ada sejarahnya yang menyatakan itu. Nah, itu apalagi sekarang langkah-langkah khurafat ya yang dibangun oleh mereka. Yang ketika itu muncul gitu, kita nganggap kan itu seperti dongeng. Bukan buat seperti wahyu. Masa malaikat katanya diusir, malaikat dikirimi surat, ini apa ini saya bilang. Jadi agama tuh menjadi dongeng akhirnya. Saya percaya pada mukjizat, pada karomah, tapi enggak kayak gitu juga gitu. Yang cerita-cerita Habib. Nah, ketika ini muncul kan Rhoma Irama dituding-tuding oleh seorang Habib. Rhoma Irama, kamu fitnah, tunjukkan siapa yang bilang gitu. Kan kemudian muncul semua nih, ngomong ini ngomong ini ngomong ini. Ada yang macam-macam bahwa satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Oleh kelompok habaibnya sendiri. Ada yang bilang juga Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Aduh, dari mana? Nah, kalau gitu, dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu. Tidak ada Habib yang menjawab gitu. Bahwa ini loh yang dikatakan. Tidak ada tuh yang menjawab. Hanya berkekeh aja bahwa Habib itu berperan di Indonesia, Habib itu wali, Habib macam-macam gitu. Nah, oleh sebab itu bagi saya ya silakan, Anda keturunan Ba'lawi gitu kan, ya silakan. Saya keturunan Mahmudin gitu, ya kan sama aja. Anda keturunan Minangkabau, itu enggak apa-apa, Minangkabau juga. Bagi saya sama aja Minangkabau atau Ba'lawi gitu, Kenarok gitu. Artinya mereka ini mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Nah, yang khurafat-khurafat itu menurut saya harus diakhiri sekarang. Karena menimbulkan fitnah kan. Fitnahnya apa? Misalnya itu mendirikan kuburan-kuburan itu karena si Habib itu yang dirikan kuburan-kuburan itu sebelumnya pernah berfatwa bahwa Habib itu meskipun sudah mati mendatangkan uang. Dan gitu kan. Itu kan fatwanya waktu itu agar orang menyembah. Lah,
Kok ujung-ujungnya lalu membuat kuburan agar orang bersedekah di situ? Kan tidak benar. Orang bersedekah agar ini dianggap Habib keramat. Ada di daerah Jawa Timur itu ada kuburan korban PKI tahun 65. Dulu disebut Sayyid Ye gitu, kalau Jawa Timur kan Ye gitu. Nggak ada yang peduli. Lalu tiba-tiba beberapa tahun terakhir ini itu dibangun di sini, dibangun Habib ini, orang berbondong-bondong. Kenapa? Ini siapa? Nggak jelas kan? Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Tapi saya ya hormat aja pada Habib-Habib seperti saya menghormati orang lain gitu. Karena kedudukannya bagi saya di depan hukum dan pemerintahan sama aja. Gitu. Kiai. Ya, jelas ya. Jadi beliau punya dua kesimpulan. Yang pertama, semua manusia sama. Ya. Mau Bani Mena Jinggo, mau Bani Ken Aro, Ken Dedes, apa yang lainnya lah, atau Bani Toshiba misalnya, sama saja. Yang kedua bahwa beliau tidak terima, tidak terima kalau leluhurnya itu dihinakan, menganggap bahwa leluhur bangsa Indonesia ini tidak berjuang. Ya. Seakan-akan kuburan-kuburan para pejuang pahlawan itu nggak ada nilainya. Justru orang yang selama ini dianggap sebagai pro kepada penjajah kok malah dipahlawankan. Mungkin itu Prof. Iya, iya. Jadi betul. Jadi yang membantu Indonesia itu berjuang sendiri. Satu-satunya bangsa yang mengusir penjajahnya adalah orang Indonesia dan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada orang lain yang membantu bukan hanya Baba Alawi, Baba Alun juga. Baba Alun, iya kan? Iya. Baba Jack Ma. Belanda dulu yang mendirikan partai politik pertama di Indonesia itu dulu Belanda, namanya Eduard Weizsäcker. Multatuli. Iya, itu kan membantu Indonesia, gitu. Bukan hanya Habib. Jadi Jepang lebih banyak membantu daripada Habib. Malah kalau Jepang tuh memfasilitasi kemerdekaan itu sejak awal masuk. Minta agar lawan tuh Belanda karena kita bangsa Asia, bangsa yang sama dengan mereka. Kan itu Jepang. Sampai kita bangkit semua rakyat itu. Rasanya enggak ada tuh Habib-Habib waktu itu. Saya enggak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Yang namanya terkenal ya. Kalau Pak Baswedan itu Arab Indonesia, tetapi dia menurut sumber itu bukan Habib. Baswedan tuh bukan Habib, bukan Ba'lawi. Bukan Ba'lawi maksud saya. Itu yang yang saya ketahui. Tapi mari kita bersatulah sebagai bangsa, jangan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman, yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu enggak boleh begitu. Dalam keberagaman itu sama di depan Allah. Takwanya aja. Gitu? Ya, ketika mencuat masalah ini Prof, masalah pembahasan nasab dan pengungkapan pemalsuan kuburan, termasuk juga pemalsuan sejarah kemerdekaan, pemalsuan berdirinya NU, pemalsuan Jatman dan sebagainya, muncul ada statement dari orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa ini kan berarti membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Kita sama-sama pribumi gitu loh. Kenapa harus ada dikotomi? Tapi kalau kita lihat memang siapa sih yang memulai memisahkan diri dari istilah keindonesiaan dengan menyebutkan daerah-daerah asalnya kan? Nah, tanggapan Profesor gimana? Enggak, kalau identitas kesukuan di Indonesia itu sudah lama, tetapi tidak pernah ada statement bahwa satu suku misalnya Jawa lebih mulia dari Melayu, Melayu lebih mulia dari Batak, enggak ada waktu itu. Ini kan baru-baru saja ini lalu dimasukkan dengan cara keagamaan bahwa Habib itu lebih mulia. Silahkan bagi yang percaya, karena yang tidak percaya itu punya dalil keagamaan yang kuat juga bahwa orang yang di depan Allah itu hanya takwanya. Bahwa siapapun kalau bersalah ya dihukum, kan begitu. Itu dalilnya. Jadi kalau Habib lalu tidak dihukum, Habib tidak dosa, itu kata siapa? Saya ini enggak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya. Dulu waktu saya kecil Habib tuh ya biasa aja, jual minyak nyong-nyong, jual buku Ratib Hadad gitu, buku-buku dijajakan ke rumah lalu kita kasih makan. Itu Habib dulu. Saya tidak tahu kapan kemudian Habib dianggap orang ini. Saya kira kalau peristiwa politiknya saya menandai itu sejak zaman reformasi.
Sebelum reformasi itu Habib ya sama aja dengan orang lain gitu. Kok tiba-tiba sesudah reformasi muncul satu kelas tertentu, yang kemudian melunjak-lunjak terus. Aduh, saya bilang bangsa Indonesia ini ya mulia juga, dan itu sebabnya saya mau bicara di sudut sejarah perjuangan bangsa, dari sudut politik dan dari sudut konstitusi aja. Akidahnya saya ikut lah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu, yang juga bermacam-macam. Saya ikut, saya tidak akan berdebat soal itunya karena sudah saya punya akidah juga yang sudah saya yakini sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu aja. Nah, terus kaitannya dengan semakin berkepanjangannya konflik masalah nasab itu ya Prof. Mungkin punya pandangan lembaga mana atau institusi mana yang punya dalam tanda petik kewajiban ya, baik secara moral maupun secara konstitusi untuk mungkin menuntaskan masalah ini supaya cepat tuntas, karena bagaimanapun juga sekarang sudah menjadi isu yang bahkan menginternasional dan menimbulkan konflik horizontal di antara warga kita. Apa yang harus dilakukan dan oleh siapa gitu? Kalau itu sebenarnya yang paling berperan ya tokoh-tokoh masyarakat sendiri. Tetapi sebenarnya kalau di dalam konvensi PBB itu memang konvensi tentang hak asasi manusia itu tidak boleh lah ada diskriminasi, ada tindakan-tindakan yang membedakan kelompok masyarakat. Pria, wanita, warna kulit, agama, Habib bukan habaib itu harus dianggap sama. Itu konstitusi internasional, konvensi PBB yang kemudian diakui juga di dalam tata hukum kita. Nah, oleh sebab itu kalau sifatnya hubungan sosial, supaya tokoh-tokoh masyarakat ya seperti Kiai Syarif sudah lakukan, semua harus berteriak dalam hubungan sosial. Tapi kalau sudah mengarah ke kriminal, melakukan diskriminasi dan orang yang didiskriminasi tidak terima, itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Nah, tapi jangan sampai ke situ lah ya, jangan sampai ke situ. Tapi hukum ya bisa saja, apalagi kemudian ada komersialisasi gitu ya, pengumpulan uang dari kuburan-kuburan yang tidak pernah dipertanggungjawabkan sampai berpeti-peti konon ya, meskipun itu. Tapi mungkin juga loh uang banyak itu, karena kalau orang Indonesia datang ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat itu kan ada. Kadangkala ada yang mungut, kadangkala juga ada amplop di situ dimasukkan kotak gitu. Ya saya sering juga ke kuburan Wali Songo, ke kuburan kalau ada kotak gitu kan masukkan gitu. Tidak selalu bernilai recehan, itu bisa uang besar juga. Kalau orang kota-kota datang ke situ punya keyakinan menghormati leluhurnya gitu, atau dianggap karena tidak tahu menganggap bahwa ini waliullah, dikasihkan uang ke situ, yang bertanggung jawabkan itu siapa? Gitu kan? Nah itu bisa juga pemungutan uang tanpa izin, dan itu tidak boleh. Itu bisa masuk kategori pungli ya? Ya bisa aja, tinggal anunya aja. Bukan pungutan lillahi ta'ala ya? Ya tapi kita tidak usah sampai ke sana lah. Kita sebagai bangsa bersatu aja. Jangan berpikir bisa mendiskriminasi oleh orang lain, gitu aja. Nah untuk polemik nasab sendiri misalnya, kan tadi Profesor sudah menyimpulkan bahwa Ba'alwi atau Habaib itu beliau yakin bukan zuriyah Rasulullah. Tetapi faktanya di tengah masyarakat masih ada kelompok-kelompok yang juga terbagi dua suara ini. Untuk menyelesaikan, untuk mengambil kesimpulan atau konklusi bahwa ini zuriyah atau bukan, itu mungkin siapa yang harus, apa yang harus dilakukan kok? Gini, saya tadi katakan tokoh-tokoh masyarakat sendiri. Yang kedua tentu ilmu pengetahuan. Kan? Ilmu pengetahuan sekarang itu sangat canggih. Sudah ada tes DNA, ada filologi, ada ilmu sejarah, gitu ya. Itu kan sebenarnya bisa menjelaskan. Tapi mungkin itu dalam waktu pendek kita mungkin hanya bisa meredakan situasi itu. Tapi kalau menghilangkan pendapat-pendapat yang salah itu perlu waktu pendidikan ya mungkin agak sedikit lebih lama. Tidak apa-apa. Kita didik masyarakat, kita beri kesadaran bahwa ini tanah air kita yang kita banggakan, diperjuangkan oleh leluhur kita sendiri, gitu. Dengan catatan sejarahnya yang sudah lama, bukan sejarah-sejarah buatan baru. Gitu, udah lama. Nah, kira-kira perlu nggak ada pertemuan antara dua pihak yang berselisih tadi diinisiatifi oleh siapa gitu? Apakah Majelis Ulama atau PBNU atau oleh pemerintah? Ya silakan aja kalau itu bagus, kalau memang bisa dilakukan. Kalau saya sih, kalau saya ketemu dengan duanya hari ini, saya ketemu dengan Kiai Syarif Rahmat. Kemarin saya ketemu dengan para habaib yang paham dengan apa yang saya katakan, bahwa saya tidak percaya soal itu, tetapi kalau Anda percaya saya hormati, gitu aja. Dan ketemu makan,
dan mau berdiskusi. Sudah dijadwalkan akan diskusi, oke diskusi. Nah itu tadi ketemu makan. Kami juga sudah ngalami barusan tuh. Itu datang langsung, ya kebiasaan pada suka kan pidato. Ya. Ngopi, dahar, nah ini foto-foto. Terkait dengan pemalsuan sejarah tadi Prof. Ini kan apa ya, berhubungan dengan marwah kebangsaan kita. Iya itu yang saya rasakan, saya merasa terpukul tuh marwah kebangsaan saya itu. Marwah bahwa nenek saya dilecehkan. Dianggap apa namanya pemimpin-pemimpin saya, guru-guru saya, kiai-kiai saya dianggap kepalanya tuh di bawah Habib gila sekalipun katanya kan. Habib gila Bu, kalau turun Nabi gila sekalipun enggak apa-apa itu masuk surga kan gitu. Kalau kiai-kiai Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau enggak ada Habib, kamu nyembah batu katanya. Masa iya begitu. Itu sejarahnya ya bahwa Islam datang dari sana iya, tapi tidak bisa lalu diklaim oleh apa orang yang menamakan diri Balawi. Karena sumbernya banyak di Indonesia. Betul. Banyak orang kita juga yang belajar Islam langsung ke sana. Iya kan? Bahkan ada Cheng Ho juga. Ya, ada Cheng Ho. Iya kan? Saya sering mengingatkan teman-teman bahwa ada juga dari Trah Cina atau Tionghoa yang apa ikut berdakwah di Indonesia seperti Raden Fatah kan itu. Ya, Raden Fatah. Itu Cina. Cina. Itu fakta lah ya. Iya. Nah tapi masalahnya kan gini, Prof, sekarang itu kaitan dengan tadi ya pemalsuan sejarah bahkan sudah ada di buku-buku tuh. Bayangkan anak-anak sekolah sudah diajari buku-buku yang sejarahnya itu palsu. Kira-kira bisa nggak? Karena kan pelakunya itu sudah diketahui. Si apa ya sutradaranya, pembuat naskahnya itu sudah diketahui. Si pembuat kuburan palsu, pembuat sejarah palsu, memasukkan sejarah Datman, sejarah NU yang diputarbalikkan itu kan diketahui lah kelompok dan orang mana. Bisakah itu hal ini dibawa ke ranah hukum? Ada dua. Kalau sejarah itu betul-betul ditulis sejarah berdasar fakta dan analisis ilmu sejarah, itu tidak bisa ditentukan mana yang benar dan salah. Biar terus ilmu berkembang, saling berdebat, saling membuktikan sejarah. Kalau itu sejarah. Tapi kalau itu buatan, sengaja memalsu, itu melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Apa itu? Membuat kebohongan berdasar ras, suku, dan macam-macam gitu. Itu kan ada. Undang-Undang Nomor 1 46 lah itu. Ancamannya berat lah itu. Kalau pidana, berarti pidana. Iya pidana. Undang-Undang Nomor 1 46 itu tindak pidana. Tindak pidana peraturan tindak pidana Indonesia gitu anunya. Dan sekarang masih berlaku. Dan banyak yang jadi korban gitu. Bisa orang buat sejarah sengaja memalsukan. Kalau sengaja memalsukan. Tapi kalau ada dasarnya, metodologinya, hanya bisa dilawan dengan metodologi yang sama. Kan gitu. Ya, itu. Makanya kemarin waktu saya Menko Polhukam itu kan ada yang minta agar pemerintah menulis ulang sejarah Indonesia. Persis, saya setuju betul. Saya bilang, tulis ulang sejarah Indonesia, yang nulis siapa? Nanti ganti pemerintah disalahkan. Versi lagi. Disalahkan lagi kan? Orde Baru sudah nulis sejarah, katanya salah. Diperbaiki, bilang lagi itu salah. Lah sudah kembalikan ke ilmu saja, nanti kan masyarakat akan dewasa makin lama. Nah itu kan dalam kasus-kasus yang mungkin mukhtalaf fih ya. Iya. Kalau yang mujma' alaih misalnya atau mutafaqun alaih ya, seperti proses kemerdekaan. Kemudian ada cerita baru. Ini kan jelas bukan mukhtalaf fih, bukan sesuatu yang diperselisihkan. Atau katakanlah bahwa ini sudah pasti NU berdirinya seperti ini, Datman berdirinya seperti ini, saksinya lalu ada orang yang membuat cerita tersendiri yang sama sekali tidak punya landasan historis. Nah itu kan berarti pelanggaran ya. Apakah ada jalan untuk itu pelanggaran kaidah keilmuan kan, ilmu sejarah namanya. Bisa dibawa ke ranah hukum ya? Ini kan negara ya? Kalau apa mereka mengatakan sejarah lalu tidak ada tindak pidananya. Tetapi kalau sengaja memalsukan sejarah itu namanya berita bohong. Tidak boleh. Ada pasalnya? Ada pasalnya. Banyak kalau itu pasalnya. Bisa macam-macam. Itu. Tapi mungkin kita tidak perlu ke sana lah. Mari kita hormatilah habaib ini seperti kita menghormati nenek-nenek kita juga. Bagi saya sama aja, orang Jawa atau orang Balawi atau Baba Alun, Baba Jekma, Baba siapa gitu, sama aja lah. Enggak ada urusan dengan itu. Itu perintah Tuhan kan begitu. Sabda Nabi juga begitu. Al-Quran juga katakan sama aja. Setiap orang dalilnya lebih banyak justru yang bicara dengan yang aneh-aneh itu. Itu selesai ya. Baik pemirsa sekalian,
Sampai subuh insya Allah kita kuat bicara dengan beliau. Karena yang keluar selalu baru dan enak juga disampaikan dengan irama merdu gitu loh ya. Jadi memang karena kalau ahlinya masakan apapun jadi enak. Daging kalau serahkan bukan ahli masak tidak akan enak. Tapi kalau hukum yang bicara ahlinya kita kuat berapa jam pun. Tapi insya Allah yang beliau sampaikan malam ini itu sudah galihnya, kalau Jawa galihnya ya sudah intannya yang mahal. Jadi saya akan minta beliau untuk memberikan closing statement sebagai apa namanya penutup perbincangan kita malam hari ini. Monggo. Saya menyatakan bahwa bangsa Indonesia ini atas hasil perjuangan pribumi rakyat Indonesia, bahwa ada orang luar membantu itu iya. Ada Mbak Alwi, ada Baba Alun, ada Edward Ledecker, ada Maeda, itu orang Jepang, orang Cina, orang apa juga ikut membantu, orang Arab ikut membantu, tapi yang berjuang kita sendiri. Oleh sebab itu, ini jangan dicidrai. Saya cinta bangsa dan negara ini dengan sepenuh hati, ya berdasar keimanan saya kepada agama saya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keyakinan saya di dalam cara berislam. Gitu aja. Baik. Bisa jazakumullah khairan jazah Pak Profesor Mahfud MD. Insyaallah manfaat, sangat manfaat ya. Sekali lagi kita doakan beliau sehat dan terus bisa memberikan pendidikan dan pengajaran buat kita anak-anak bangsa semuanya. Mudah-mudahan kita semua anak-anak bangsa sadar siapa kita dan mari kita syukuri nikmat Allah dengan sebaik-baiknya dengan tidak merasa lebih hebat dari yang lain. Kita sering mengatakan siapapun boleh ada di sini, tetapi jangan melukai hati Bunda Pertiwi sebab itu akan mengusik perasaan kami semua. Terima kasih. Hasbunallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Sudah kita dengarkan bagaimana perbincangan yang cukup mengejutkan tersebut. Dan insya Allah para netizen ya bisa lah ya untuk memahami ungkapan-ungkapan yang sangat menarik itu ya. Kemarin dia juga berbicara tentang persoalan ini ya. Dan pada saat ini seperti yang sudah kita lihat ternyata ungkapannya tambah mengejutkan ya. Tambah mengejutkan ketika berbicara tentang ungkapan-ungkapan yang beliau dengar seperti itu. Ya, beliau ungkapkan pendapatnya ya. Beliau sampaikan ya bagaimana pendapatnya dan saya rasa ini sangat bermanfaat ya. Bermanfaat untuk kita pahami bersama. Jadi kalau tidak salah saya dengar ya, beliau ungkapkan ya, beliau ungkapkan soal nasab ini ya, baik ia keturunan Nabi atau bukan, ya itu merupakan hal yang memang bagi beliau ini kita bahasakan ya enteng lah ya. Artinya begini ya, mungkin ini perlu ya untuk saya putarkan ini ya. Ini menarik sekali ini. Sangat-sangat menarik sekali. Ini, mohon didengarkan ya. Mohon didengarkan. Mana ini? Nah, ini ya. Masuk baru abad ke 19 maupun yang masuk sebelumnya. Bagi saya sendiri apakah mereka itu turunan Nabi atau tidak, itu bagi saya enggak terlalu penting ya. Enggak terlalu penting. Ya itu maksudnya ya. Enggak terlalu penting. Ya. Apakah ia keturunan Nabi atau bagaimana ya. Itu enggak terlalu penting ya. Enggak terlalu penting. Nah, ini perlu saya ulang-ulang ya. Jadi baik ia keturunan Nabi ataupun tidak ataupun bukan, itu bagi beliau, bagi Pak Mahfud MD yang seperti yang sudah kita dengarkan ya, itu merupakan hal yang tidak begitu penting. Ya, kita lanjut. Pak Lawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi karena dari filologi jelas ya, kemudian dari histori jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu yang sudah ini. Jadi saya tidak percaya. Tetapi bagi mereka yang percaya bahwa mereka itu turunan Nabi ya silakan aja.
saya tidak keberatan. Saya tidak percaya, tapi bagi mereka yang percaya silahkan. Kan sama aja orang ngaku turunan Menajinggo, turunan Itu ya, itu teman-teman. Artinya beliau tidak mempercayai ya seperti yang sudah beliau sampaikan ya soal filologi ya, historis, kemudian DNA ya, DNA seperti itu. Ungkapan yang sangat menohok bagi saya seperti itu. Ungkapan yang cukup menohok. Tapi itu kan pandangan beliau ya. Dan pandangan beliau ya saya rasa ya memang perlu untuk kita cermati seperti itu. Artinya beliau mengungkapkan seperti itu kalau boleh saya sampaikan dari apa yang sudah saya pahami ya, karena ada data-data seperti filologi, kemudian historis ya. Mungkin soal ini ya beliau ya update ya, sehingga beliau sampaikan itu semua, dan beliau tidak keberatan ataupun ya mempersilahkan Anda yang mempercayai seperti itu. Mempersilahkan. Dan sebenarnya banyak lagi yang telah beliau kemukakan dan saya rasa itu sangat menarik ya. Dan begitu banyak ya manfaat yang ada di dalamnya. Begitu ya. Artinya kita pelajari, kita pahami apa yang baru saja beliau kemukakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kekeliruan, kesalahpahaman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Entah kekeliruan tentang kata ungkapan dan apalah itu langkah tingkah, mungkin saya kurang sopan ya. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kemudian untuk Pak Mahfud MD, semoga beliau diberikan kesehatan serta juga diberikan umur yang barokah, dan semoga beliau istiqomah ya di dalam kebaikan, serta semoga beliau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Juga semoga ya beliau Pak Mahfud MD ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Juga saya doakan kepada teman-teman baik yang pro dan kontra ya, maupun yang kontra, semoga kalian semua diberikan kesehatan, panjang umur yang barokah, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa ngopi ya.